Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita melakukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, apakah ada yang mau memimpin doanya? Baik, saya mau, Bapak. Ya, silakan Depa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Depa. Sudah, Bapak. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah baik-baik saja? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, Baik, Pak. silakan kalian melakukan presensi terlebih dahulu melalui Google Form yang telah Bapak kirim melalui grup WhatsApp. Baik, silakan. Nah, jika sudah, kita akan lanjut pada materi. Sebelum itu, izinkan Bapak sharing ya. Nah, adapun materi pada hari ini yaitu kita akan pelajari tentang tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum memasuki materi lebih lanjut, mari kita bersama-sama menyampaikan sila-sila pada Pancasila. Baik, langsung saja. Pancasila. Pancasila. Satu, Pancasila. ketuhanan Yang Maha Esa. 2, Satu. Ketuhanan yang Satu. Maha Esa. Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Dua, Dua, Kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 3. Tiga, Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5, keadilan sosial bagi rakyat. seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan penilaian komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu mengaitkan pesan moral yang terkandung dalam cerita dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu siswa mampu menganalisis makna yang terkandung dalam gambar Pancasila. Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar yang berkaitan dengan salah satu cerita yang ada di Indonesia. Nah, coba anak-anak amati cerita apa yang berkaitan dengan gambar ini. Bapak berikan kalian waktu selama kurang lebih 2 menit. Silakan. Nah, apakah ada yang mau menyampaikan gambar apa saja ini?
Coba Depa. Baik, Bapak. Gambar tersebut adalah gambar dari cerita Malin Kundang yang berdosa kepada ibunya karena tidak menghargai dan tidak sopan kepada ibunya karena dia lebih memilih untuk mengikuti istrinya. Atau bisa dibilang Malin Kundang itu cerita anak yang durhaka kepada ibunya. Sekian, Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Depa. Ya, benar sekali. Gambar ini merupakan gambar cerita dari Malin Kundang. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah cerita Malin Kundang. Silakan anak-anak amati cerita dari Malin Kundang ini. Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengamatinya. Silakan. Nah, setelah membaca dan menyimak cerita Malin Kundang, apakah kalian bisa menentukan hal berikut? Yang pertama yaitu tentukan pesan moral yang terkandung pada cerita Malin Kundang. Kemudian kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Untuk terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pesan moral? Coba, Dea. Pesan moral merupakan amanat atau pesan yang ada dalam sebuah cerita, Bapak. Nah, benar sekali. Baik, terima kasih, Dea. Tadi apa yang disampaikan Dea sudah benar, yaitu pesan moral adalah amanat atau pesan yang ada dalam sebuah cerita. Nah, kemudian pesan moral apa yang terkandung dalam cerita Malin Kundang dan kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Ada yang bisa memberikan komentarnya? Saya bisa, Bapak. Ya, coba Dea lagi. Nah, menurut saya pesan moral yang terkandung dalam cerita Malin Kundang ini adalah kita itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Dan kaitannya dengan nilai Pancasila itu terdapat pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk Dea. Benar sekali jawabannya. Nah, pesan moral yang terkandung pada cerita Malin Kundang yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Karena merekalah yang sudah melahirkan kita dan membesarkan kita. Maka dari itu, kita patut menghargai kedua orang tua kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila adalah suatu dasar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi dapat diartikan Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nah, adapun kelima sila Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang kita sampaikan tadi secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbol-simbol dari Pancasila yaitu ada 5. Yang pertama, lambang bintang pada sila pertama. Kemudian, lambang rantai emas pada sila kedua. Lambang pohon beringin pada sila ketiga. Lambang kepala banteng pada sila keempat. Kemudian yang terakhir yaitu lambang padi dan kapas pada sila yang kelima. Nah, coba ulangi untuk pengertian dari Pancasila yang sudah Bapak jelaskan tadi, untuk mengingat apa yang kalian sudah pelajari, yang sudah Bapak berikan tadi. Coba, apakah ada yang bisa? Saya, Bapak. Baik, coba silakan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi dapat diartikan Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih untuk Yanti. Ya, Bapak. Nah, bagaimana? Apakah ada yang belum dimengerti terkait dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Dari saya sudah mengerti, Bapak. Baik, terima Dari saya kasih sudah, semuanya. Bapak. Ya, baik. Nah, baiklah anak-anak semuanya, apakah ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bapak. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan kalian sebuah proyek. Nah, proyeknya yaitu setelah menyimak materi yang telah diberikan, buatlah suatu proyek berikut ini. Yang pertama, carilah teks cerita dan tentukan pesan moralnya. Kemudian yang kedua, yaitu setelah memilih suatu teks cerita, buatlah video dengan membaca teks cerita beserta pesan moral yang telah ditentukan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan ketentuan dari proyek yang akan dikerjakan oleh kalian semua. Ketentuannya yaitu yang pertama, proyek dibuat sebagus mungkin, sesuai dengan kreativitas kalian. Kemudian yang kedua, batas pembuatan proyek selama 1 minggu. Kemudian yang ketiga, pengumpulan dapat melalui grup WhatsApp. Nah, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan proyek yang sudah Bapak berikan? Tidak, Bapak. Nah, Tidak, Bapak. baik. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan pembelajaran sampai di sini. Pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Bapak berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan mampu berpartisipasi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, apakah ada yang mau memimpin doanya? Saya, Bapak. Ya, coba Depa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri juga dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih Depa. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Dan Bapak akhiri dengan mengaturkan parama seperti Om Santi 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 Om.
Om Santi 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 Om Om. Santi. Terima kasih Bapak. Om. Makasih Baik, terima Bapak. kasih semuanya.